Gimana kalau ada usaha ternak yang bisa dimulai dari rumah? Nggak butuh lahan luas. Modalnya relatif kecil, tapi bisa menghasilkan ratusan telur setiap bulan. Bukan ayam, bukan bebek, tapi puyuh. Meski ukurannya kecil, burung ini punya produktivitas tinggi. Umur baru 6-7 minggu, sudah mulai bertelur. Dan dalam setahun, bisa tembus hingga ratusan butir. Perawatannya juga terkenal mudah. Pakannya hemat, dan relatif tahan penyakit. Menariknya lagi, usaha ini masih belum banyak pesaing. Padahal, permintaan telur puyuh di pasaran terus ada. Di video kali ini kita bakal ngobrol santai soal usaha ternak puyuh. Khususnya, buat kalian yang masih pemula dan pengen mulai dari nol, sebelum langsung terjun, penting banget kita kenalan dulu sama dunia peternakan. Puyuh ini biar nggak salah langkah. Memang sih, dibanding ayam atau bebek, puyuh ini belum terlalu populer. Makanya, masih sedikit orang yang serius terjun di usaha ini. Padahal, kalau dilihat dari sisi bisnis, ternak puyuh itu cukup menguntungkan dan bisa dijalankan dari rumah. Nah, yang menarik dari usaha unggas termasuk puyuh ini adalah kita bisa dapat dua hasil sekaligus, telur dan daging. Telur puyuh sendiri terkenal enak dan punya nilai gizi tinggi. Bahkan kandungan proteinnya, vitamin, dan mineralnya lebih tinggi dibanding beberapa jenis telur unggas lain. Selain itu, puyuh ini fleksibel banget, bisa hidup di berbagai kondisi cuaca dan gak butuh lahan luas. Jadi cocok buat yang tinggal di desa maupun di kota. Secara ukuran, puyuh ini kecil. Beratnya sekitar 150-200 gram. Dan telurnya sekitar 7-15 gram. Tapi jangan salah, produktivitasnya tinggi. Umur 6-7 minggu sudah mulai bertelur. Dan dalam setahun, bisa menghasilkan sekitar 300 butir telur. Tahun berikutnya, memang menurun, tapi masih tetap produktif. Uniknya lagi, puyuh itu nggak mengerami telurnya sendiri. Jadi kalau mau menetaskan, kita perlu alat bantu seperti inkubator. Proses penetasan biasanya butuh waktu sekitar 16-18 hari. Kalau dibandingkan unggas lain, kelebihan puyuh ini cukup banyak. Ukurannya kecil, jadi hemat tempat, perawatan lebih mudah, konsumsi pakan lebih sedikit. Jarang kena penyakit, cepat dewasa, dan cepat produksi. Bahkan, di tempat yang biasa untuk satu ayam, kita bisa isi 6-7 ekor puyuh. Soal memulai usaha, sebenarnya fleksibel. Ada yang mulai dari 20-30 ekor, bahkan ada yang langsung ribuan. Tapi kalau pemula, bisa mulai kecil dulu, misalnya 5-6 ekor dengan komposisi 1 januaritan dan sisanya betina. Kalau sudah mulai serius, misalnya skala 100 ekor. Biasanya perbandingan ideal itu sekitar 1 januaritan untuk 4-5 betina. Ini penting kalau kita mau menghasilkan telur yang bisa ditetaskan. Tapi kalau tujuannya cuma jual telur konsumsi, sebenarnya nggak perlu pelihara jantan. Jadi, bisa lebih hemat pakan. Untuk kandang, puyuh ini nggak ribet. Bisa pakai kandang sederhana dari kawat atau kayu. Misalnya, ukuran 120x70x90 bisa menampung sekitar 50 ekor. Yang penting sirkulasi udara bagus, bersih, dan aman dari predator. Karena puyuh gampang kaget, usahakan kandang nggak terlalu terbuka dan nggak berisik. Soal pakan, puyuh dewasa biasanya makan sekitar 20-25 gram per hari. Kandungan protein juga harus cukup, sekitar 20-27. Tergantung umur, bisa ditambah pakan alami seperti jagung, kedelai, atau biji-biji. Yang penting, jangan sembarangan kasih pakan obat. Kalau ada yang sakit, lebih baik dipisahkan, supaya nggak menular. Untuk produksi telur maksimal, pencahayaan juga penting. Biasanya pakai lampu 40-100 watt. Cahaya membantu meningkatkan produksi telur, apalagi kalau stabil setiap hari. Suhu ideal untuk puyuh sekitar 22-25 derajat. Kalau terlalu dingin, terutama anak puyuh, bisa gampang mati. Makanya, anakan butuh pemanas sekitar 2-3 minggu pertama. Perawatan lainnya, yang penting, kandang harus bersih dan kering. Air minum selalu tersedia. Pisahkan puyuh berdasarkan umur. Buang atau kubur puyuh yang mati, agar penyakit tidak menyebar. Walaupun puyuh tergolong tahan penyakit, tetap harus dijaga manajemennya. Soal pemasaran, sebenarnya nggak terlalu sulit. Telur puyuh sudah punya pasar sendiri
dan banyak peminatnya. Bahkan, permintaan telur biasanya lebih tinggi dibanding daging. Kalian bisa jual ke pasar, warung, atau langsung ke konsumen. Yang penting, sebelum mulai, coba riset dulu pasar di sekitar kalian. Kesimpulannya, ternak puyuh itu cocok banget buat usaha sampingan maupun usaha utama. Modalnya relatif kecil, perawatannya mudah, dan hasilnya cukup menjanjikan. Bahkan, kalau tinggal di kota, kalian tetap bisa mulai dari balkon, rooftop, atau halaman rumah. Jadi, usaha ini bukan cuma buat tambahan penghasilan, tapi juga bisa bantu kebutuhan gizi keluarga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian siap mulai ternak puyuh? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan ide usaha menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.